Trauma ini terjadi waktu saya kecil, umur 9 tahun. Sampai Sampai sekarang. nggak tahu. Ini kayaknya asal mulanya deh podcast ini. Soalnya kalau lagi bener-bener ke-trigger, apalagi di dalam ruangan sendirian, itu bener-bener kejang dan kayak mukul tembok sama benturin kepala itu udah biasa. Ada salah satu customer pilot dari salah satu armada terkenal. Kamu mau nggak temenin saya? Semalam saya kasih kamu 2 juta. Jadi tadi kan pas kita sudah ngobrol-ngobrol kan kok sempat mention juga bahwa ada berbagai masalah ya, struggle yang kau hadapi waktu kuliah, terutama persoalan ekonomi, dan kau punya mama juga sudah tidak memberikan kabar, lebih tepatnya kedua orang tua sih. Dan pastinya kan itu kau punya pengalaman juga toh untuk lalui itu semua. Dan tadi di awal juga kau bilang bahwa itu tuh pasti akan trauma nggak sih, pengalaman traumatik itu pasti ada kan. Dan itu pasti berpengaruh sekali dalam kau punya hidup hingga saat ini. Bagaimana? Jadi awal mulanya itu semua seperti apa sih? Awal mula trauma ini. Sebenarnya sih kalau bicara soal trauma ya, big datanya itu ada waktu saya kecil. Jadi trauma ini terjadi waktu saya kecil, umur 9 tahun. Waktu saya kecil ini saya mengalami kejadian yang sangat traumatik. Yang bisa dibilang sampai sekarang membekas lah. Dan sebenarnya seberjalannya waktu dari umur 9 sampai di umur SMP tuh nggak kenapa-napa, nggak merasakan apa-apa karena belum ada emosi. Maksudnya mungkin punya, cuman belum bisa ngerasain gitu loh. Berarti kamu nggak tahu kalau pengalaman ini traumatik gitu ya? Iya, nggak tahu kalau pengalaman ini itu sebenarnya punya dampak besar gitu loh. Tapi seiringnya berjalan waktu, kita SMP udah mulai belajar sains ya, yang mana itu Biologi lah. Ya, biologi. Dan saya sadar kalau ternyata hal ini nih sebenarnya nggak boleh. Tapi kenapa gue udah ya gitu. Pas umur 9 tahun. Iya, pas 9 tahun itu kejadiannya itu. Kejadiannya. Nah, pas di SMP tuh mulai sadar. Terus kan bergaulnya kan sama teman-teman yang maksudnya mereka juga gitulah gitu, maksudnya tanda kutip nakal gitu kan. Terus nanya, udah pernah ini belum? Udah. Emang itu boleh ya gitu. Sebenarnya nggak boleh, dan dari situ punya mindset kayak ternyata gue semenjijikan itu ya, gue sekotor itu ya gitu. Nah, dari situ tertanam di pikiran bahwa gue benci orang ini. Gue benci orang ini, dan dampaknya apa setelah itu munculnya ini nih semakin gede. Di SMP itu orang tua saya kan cerai. Jadi disitulah awal mula saya punya prinsip kayak gue pengen hidup sendiri dengan aturan sendiri, pengen ngerasain dunia kayak apa. Jadi saya melakukan segala hal yang saya bisa lakukan, saya bisa explore segala hal itu sendiri, otodidak. Bahkan kayak kok mencari kok punya jati diri lah, itu kayak kok bentuk sendiri ya. Iya. Itu pas SMP. Jadi dulu emang deket sama Rosi itu, kita sempet main bareng. Cuman kenakalan di mana di sekolah tuh yang mungkin kayak ngelabrak gitu, yang sampai dipanggil BK, dipanggil pakai mic atas nama Yohana silakan menghadap ruang BK gitu. Itu kenakalan yang di sekolah. Mereka nggak tahu kenakalan di luar saya lebih gila. Nggak ada duit, tenang bisa jual ganja saat itu. Betul. Ya, itu dulu ya. Dan orang-orangnya juga kebetulan sudah dipanggil Tuhan gitu. Jadi saya tidak punya berhubungan lagi sama mereka. Ya maaf ya Yohan ya, memotong nih. Kamu nih boleh jawab atau enggak ya. Terserah kamu lah. Ini tadi kan katanya pas umur 9 tahun dialami traumatik lah ya, big datanya dari situ. Itu boleh tahu enggak kamu? Serah ya, Yohana nyaman apa enggak ya jawab ini ya. Itu siapa sih yang melakukan biasanya? Keluarga dekat atau orang adalah tangga gitu? adalah ya. Kita panggilnya Mr. X lah ya. Mr. X, betul. X. Kita panggil saya si Mr. X. Kan sebenarnya untuk mengungkapkan hal seperti ini tuh kayak berat soalnya banget orangnya masih hidup. Kalau orangnya udah mati boleh deh saya ntar kesini lagi terus kita ngobrol lagi gitu. Tapi tadi setuju sih sama yang Yohan bilang kalau misalnya pas SMP kita dapat pelajaran kayak biologi. Karena di Indonesia tuh
kayak bisa dibilang kita punya pelajaran apalagi tentang sex education itu sangat kurang gitu. Jadi orang tuh kalau mereka menjadi tahu itu bahkan tuh lewat pergaulannya Betul. mereka. Jadi kayak penasaran akhirnya cari tahu sendiri. Iya. Jadi pas Yohan selesai SMP itu kan pasti banyak SMA juga tuh. Itu pernah punya pengalaman yang apa? Oke. SMP mama nikah lagi. Terus awalnya ya lovely family lah, happy family kita dengan keluarga baru, papa juga udah nggak tahu di mana gitu kan. Tinggallah sama mama dari situ. Ya udah support keluarga saat itu sangat bagus. Jadi kayak sempat merasa di titik kayak oh ini keluarga yang gue impikan gitu, kayak happy dan maksudnya support keuangan juga ada gitu kan. Sampai di SMA dapet pacar. Iya. Oke. Kebetulan pacar ini satu kelas nih, satu kelas. Cinlok lah, cinlok ya. Cinlok. Cinlok lagi. Yang mana kemana-mana tuh bareng gitu lah, nggak mungkin lepas dari dia gitu kan. Tapi memang sih maksudnya asik ya kita ada temen gitu-gitu. Tapi lama-kelamaan itu jadi sesuatu yang toksik ternyata. Dimana orang ini sebenarnya toksik, ngelarang bergaul, ngelarang berteman dan jalan-jalan gitu, pokoknya jalan tuh harus bareng dia. Meskipun sama teman kamu yang cewek. Iya, tetap aja pasti ada omongan. Dunia berasa milik berdua lah Iya, istilahnya. berdua. Yang lain jangan gitu. Terus kenapa akhirnya kok memutuskan kayak mau tetap bertahan dengan dia begitu? Padahal aku sudah tahu nih. Ngerasa nggak sih pas itu? Iya nggak? Nah SMA itu nggak terlalu berasa. Berasa itu pas kuliah. Nah kebetulan dia juga kuliah di Jogja kan. Dan itu mulai tuh. Nah kenapa masih bertahan sama dia? Karena saat itu yang saya pikir yang bisa selalu ada untuk saya adalah dia. Karena berhubung kan waktu waktu dari SMA ke kuliah tuh keluarga mulai chaos tuh. Ada masalah lagi di keluarga lah itu. Mulai chaos lagi mama dengan papa yang baru ini. Saya cuma punya dia nih. Si ini Kayak berasa one and only yang mana gue bisa memberi seluruh concern gue ke dia gitu. Nah ternyata itu nggak baik. Pas di Jogja itu kan gue nganggap dia tuh satu-satunya ya, ternyata saya bukan satu-satunya. Tapi ada 2-3 yang Iya, lain tidak tahu tidak gitu. tahu entah. Sakitnya sampai mana itu? Jadi fokus kuliah saat itu sih, oh iya sorry agak mundur dikit. Jadi waktu SMP itu setelah tahu kalau hal yang terjadi waktu umur 9 tahun itu salah, ada kecenderungan untuk kayak kan marah ya dalam diri, kayak gue udah kotor, gue gak kayak teman-teman gue yang masih pure gitu kan. Gue harus apa ya, dalam sini tuh kayak ada pikiran kayak ya lu mati aja gak sih, nggak guna gitu, nggak guna gitu. Ya dari situ mulai tuh ada kecenderungan untuk selalu menyakiti diri sendiri. Pertama-tama saya ingat banget itu pakai pecahan kaca kecil sekali, terus sambil bengong ya tahu-tahu bleeding gitu. Cuman tuh waktu masih kecil Deras sekali. ya bleeding. Terus ternyata hal-hal seperti ini tuh nagih gitu loh. Karena kan dari sini udah keset kayak lu nggak guna, lu mending lu kemana kek gitu, jangan di dunia lah gitu, lu nggak bakalan dilihat dunia juga gitu. Sampai di kuliah sih lebih tepatnya tuh. Jadi lebih nge-trigger. boleh dilihatin. Oh ya seperti ini sih. Berarti kok kayak menyakiti diri sendiri, istilahnya kayak cutting. Jadi tuh mulai dari kapan? Dari SMP. Nah sebelum melakukan ini gue juga suka mendeklarasikan bahwa hanya tangan bagian kiri yang boleh dilukain, yang kanan jangan. Nggak tahu. Makanya kalau kanan ini nggak ada goresan sama sekali, cuma ada luka-luka ya bekas alergi itu. Sama kalau cutting tuh cukup di kiri, please cukup di kiri. Selalu bilang sama diri sendiri gitu, yang kanan jangan. Karena punya mindset bahwa tangan kiri tuh nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa apa-apa, ya udah. Apa yang kamu rasain pas setelah cutting? Kan emosi ya, emosi. Dan berhubung saat itu kayak malu cerita di temen, malu cerita di apalagi saudara gitu kan, malu cerita di mana-mana ya. Habis itu lampiasin emosi di sini, habis itu puas. Kayak ada euforianya. Ada euforianya saat ngelakuin itu. Kayak tenang aja, habis itu nikmatin sakitnya gitu sambil rebahan. Gini banget. Tapi kalau dipikir-pikir lagi kayak maksudnya
pernah mengalami hal tersebut kan bukan suatu hal yang mudah. Betul. Nah di SMP tuh sekuat-kuatnya saya buat nahan satu secret itu, karena emang bener-bener malu, sampai satu titik dimana saya berusaha buat ngomongin ini ke pembimbing saya waktu itu di gereja. Kak, aku ngalamin ini waktu kecil, tapi aku simpen karena aku malu, aku takut dijudge, aku takut diomongin, dan aku pengen diceritain ke kakak sebagai orang pertama yang tahu. Dan aku pun nggak berani cerita ke mama aku pun sama saudara nggak tahu sampai semua. sekarang. Sampai sekarang Nah, nggak tahu. ini kayaknya asal mulanya deh podcast ini. Ya, terus habis itu dia ajak saya ketemu, terus kita hanya berdua, dia ngedoain saya. Yang dia omongin terakhir adalah, ayo kita berdoa untuk dia dan kita ampuni dia. Anak SMP yang emosinya masih naik Masih turun, labil. disuruh mengampuni seseorang yang melakukan kejahatan seperti itu. Dan saat itu saya cuma bisa bilang iya, ya udah deh, iya gitu. Mengampuni hanya sebatas kata waktu itu. Terus pas di kuliah ini sempatlah itu langsung coba iseng-iseng ke psikolog. Saya nanya, dok, kenapa ya saya punya kebiasaan untuk selalu menyakiti diri saya? Dia tanya, kamu ada trauma apa? Saat itu kan masih malu, kayak no, kalau gue cerita ntar gue disuruh mengampuni lagi, males gitu. Waktu itu cuma cerita garis-garis besarnya aja, kayak mama papa dulu cerai, terus sekarang kuliah tapi lagi shaking, keuangan mulai chaos nih gitu. Tapi saat itu yang saya ke psikolog ini keuangan masih stabil tuh, cuman emang udah feeling kalau bakal chaos. Di situ kan dia disuruh bikin jurnal. Oh ya udah, daripada kamu terus-terusan menyakiti diri kamu, saya akan kasih kamu tugas. Dia nyuruh bikin jurnal ini dia minta untuk tulis kegiatan dari pagi sampai malam, begitupun sampai besok pagi selama 2 minggu gitu. 2 minggu. Minggu pertama sih lancar ya, nulis kayak hari ini saya kuliah, saya makan, saya pergi dengan teman yang di kosan itu. Terus udah itu cuma berlaku di minggu pertama gitu. Minggu selanjutnya nih mulai chaos. Nah ternyata si cowok ini dia ke-gap chatan sama cewek lain gitu, ke-gap nih, ngaku nggak, terus minta maaf tuh, kayak kalau misal gue kehilangan dia, gue nggak punya siapa-siapa lagi, gue nggak punya temen di sini yang bener-bener klop sama gue tuh, nggak ada saat itu, kayak komunitas pun nggak punya gitu kan. Akhirnya cara menahan itu semua satu titik gak kuat, sudah dari situ mulai ke-trigger tuh, makin ke-trigger sama trauma, menghadap lagi sama si psikolog ini, makin banyak dong, makin banyak. Mulai nyakitin lagi berarti. Iya, sepanjang stres-stresnya itu kan mulai nyakitin lagi. Ya gimana, orang nggak makan, terus juga pacar kayak gitu, terus juga kuliah nggak tahu ntar gimana, kosan gimana, yang namanya ibu kosan tiap minggu datang terus nanyain gitu, gimana nggak stres gitu kan. Jelasin lagi ke psikolognya. Minggu kedua saya nggak nulis karena saya punya banyak masalah akhir-akhir ini. Terus dia mulai nanya dan dia ngelihat ini. Oke, sekarang saya mau tanya dan saya minta kamu untuk jawab. Kalau kamu nggak bisa jawab, kita nggak bisa bantu gitu. Ya udah, dari saat itu saya ngobrol sama dia. Oke, saya tahu. Dan ini garis besarnya. Dia bilang, ini yang membuat kamu trauma, yang men-trigger pikiran kamu, dan akhirnya kamu punya kecenderungan untuk terus melukai diri kamu. Dan emang saya akuin waktu itu udah mencoba-coba untuk suicide waktu itu, karena emang saking kayak gue nggak punya siapa-siapa lagi, udah nggak guna, nggak berharga, ya ngapain hidup. Ayo udah, kita naik ke psikiater. Kalau psikolog kan nggak bisa ngeresepin obat. Psikiater bisa. Nah waktu itu ke salah satu, sangat mehong. Ya. Naik ke psikiater, sempat dapat perawatan. Nggak lama, cuma 2 bulan, dan dikasih obat antidepresan buat neken saat ke-trigger gitu. Soalnya kalau lagi bener-bener ke-trigger, apalagi di dalam ruangan sendirian, itu bener-bener kejang dan kayak mukul tembok sama benturin kepala itu udah biasa. Bahkan sampai di sini pernah bukan bleeding sih, merah terus biru gitu di sini, memar gitu, karena ngelampiasin emosi itu. Dari situlah pas naik psikiater, diagnosa mereka adalah
kamu mengalami trauma yang berkembang menjadi PTSD dan punya kecenderungan untuk terus melakukan ini. Terus dari situ respon pertama ya kayak gini, ketawa, kok bisa orang seumuran saya bisa PTSD gitu. Biasa PTSD kan yang ngerasain tuh kayak orang-orang yang perang atau mungkin kena bencana atau mungkin menghadapi suatu kematian atau apa gitu. Tapi saya traumanya karena hal yang terjadi waktu saya umur 9 itu. Dan kok baru sekarang gitu loh, waktu itu mikirnya saat itu. Terus apa tuh selanjutnya? Ya udah, ini ada resep dan harusnya kamu rutin konsul biar saat kamu ke-trigger ditekan terus nih sama obatnya antidepresan itu. Keuangan chaos berhenti itu. Makin dong. Makin ya udah. Tiap ke-trigger ada percobaan kayak gitu. Berarti Yon punya orang tua tuh cerainya dari kapan? Oh, mereka cerainya dari proses kelas SMP. 6 sampai kelas 1 SMP, pertengahan itu. Oh iya, inget. Pas mau ujian nasional apa? Kelas 6 SD. Terus efeknya tuh sampai di mental dan segala macam. Mental pasti. Karena itu nggak gampang sih, kayak ya lu mau fokus ke ujian apa ke orang tua lu sih. Terus mana yang ke-trigger masa lalu lah, terus yang lingkungan kayak gitu, harus beradaptasi sama keluarga baru, dan apalagi yang ke-trigger sama waktu ada pacar kayak gitu, kuliah gimana, kosan makan nggak bisa gitu. Gitu. SMP udah diuji kayak Iya. begitu obatnya ya? Jujur dulu SMP tuh bener-bener belajar semua tuh otodidak, dari jualan barang-barang haram tadi ya, bahkan jualan orang juga saya pernah. Jadi bentar. Sebentar dulu. Maksudnya kayak gimana? jadi Perlu gini. diperjelas lagi. Ya gini, bukan human trafficking ya, bukan Iya. ya. Dulu saya bergaulnya sama dunia begitulah gitu kan. Ada kenalan saya nih, temen lah gitu. Dek, carikanlah cewek gitu. Mau spek apa bang gitu kan. yang itulah yang bagus lah gitu. Oke guys, kapan buat malam minggu? Cariin. Karena kan pergaulan di luar tuh lebih luas tuh. Cari, lu mau nggak sama ini cuma temenin minum doang gitu kan. Ya lumayan dapat cepet 50. Malam minggu siapa yang mau kasih? Jadi ada beberapa kali tuh nge order Mucikari. aduh ya ampun. Kayak gitu sih. Oh, Jadi sebenarnya belajar menjadi manusia itu dari situ. Iya gitu. Jadi itu SMP. SMP nggak tahu orangnya masih hidup apa enggak sekarang, karena kayak selesai dari situ kayak gila, gue nggak mau berhubungan lagi dah sama lu gitu. Jadi hilang. Kalau di SMA-nya gimana tuh? SMA bisa dibilang saya adalah anak yang berprestasi, nggak pernah ranking di bawah 5 gitu. Selalu 1, 2, 3 atau 4 ya, 1, 2, 3 atau 4 terus-terusan kayak gitu. Jadi bisa dibilang fokusnya hilang mulai semester akhir pas kelas 11 tuh gara-gara pacar mulai toksik. Nah itu toksik, terus keluarga juga chaos kan, yang keluarga yang baru ini mulai ini juga. Akhirnya ya sudah. Terus keluarga ayah yang baru sekarang udah hilang dari situ. Nggak pernah tahu kabarnya juga. Papa yang kandung pun nggak tahu di mana. Jadi betul-betul sekarang kayak Sama mama kontak-kontakan sama mama saja. Sama mama aja. Terus sama pacar yang toksik tuh berarti kalian putusnya berarti karena dia punya asrama cewek yang iya. lain. Waktu itu kan habis itu ngamuk-ngamuk tuh. Saya kalau ngamuk kan agak brutal ya. berantem dah ayo gitu kan. Terus dia tetap nggak terima. Tapi hari terakhir di mana saya akhirnya pergi dari Jakarta kemana namanya, dari Jogja ke Jakarta, dia nganterin. Masih bisa-bisanya ngomong kayak, kan waktu itu nangis, dia pastinya nangis dong setelah apa yang dilalui di Jogja, nangis meluk temen, terus dia ngomong gini, oh gitu ya, nangis peluk temen. Gitu ya, nangis peluk temen, bukan gua gitu maksudnya. Ngarep banget ya. Jadi gini pakai kata-kata, lu inget waktu lu lapar siapa yang kasih makan, waktu lu nggak ada duit siapa yang ngasih duit. Men, gua nggak pernah minta itu. Padahal Gemes nih ya. kayak betul-betul kayak survive dan siang dan malam tuh Bener. Ya emang dia ada, cuma dia main game doang ya, apa gunanya lu? Ya, lu juga nggak paham sakitnya gua saat itu. Kalau datang cuma buat main-main doang, jadi maksudnya kalau pengen cerita pun kayak Gak didengerin. nggak kasih solusi juga sih. kayak bukan pendengar yang baik Iya, lah. nggak kasih solusi juga, jadi kayak
trauma juga kalau cerita ke pacar saat itu. Terus abis naik pesawat kok langsung ke Jakarta. Terus aku punya apa ya, kayak awal mula aku hidup dan mulai survive dari awal di Jakarta bagaimana sih? Awal mula kan modal nekat ke Jakarta, tinggal sama abang, mulailah cari-cari kerja. Nggak langsung dapet sih, tapi beberapa hari kemudian dapat pekerjaan pertama di Jakarta yang saya dapat adalah jadi tukang cuci baju di laundry ini juga baru bener-bener baru banget, jadi itu bisa dibilang yang build ya saya pas. Terus selama mungkin kok bekerja ada tindakan-tindakan atau hal-hal ya yang kayak, pasti pastilah Pasti. namanya orang kerja Di laundry ada tindakan begitu? ada. Bisa Tidak ya? sampai di situ saja gitu. Jadi dulu di laundry itu ada salah satu customer pilot dari salah satu armada terkenal. Dia tuh maunya dicuciin bajunya sama saya gitu. Jadi saya pikir ini customer ini mungkin tahu gitu kan, maksudnya yang serve dia dengan baik gitu kan, daripada mungkin karyawan yang lain. Positive thinking dulu Positive lah ya. thinking, benar. menghargai pelanggan Kan customer raja gitu. Iya. Ternyata beberapa kali itu masih ini nih dia yang jemput nih pakaiannya udah dicuci kelar selesai. Nah ternyata di kemudian hari dia nyuci lagi tapi ngechat, nanti kamu anterin ke rumah ya, soalnya saya nggak sempet ke laundry gitu. Rumahnya nggak jauh dari laundry itu. Ke rumah dia, disuruh masuk bawa bajunya, kamu duduk dulu, mau minum apa gitu. Saya mau langsung balik aja mas gitu. Oh nggak mau minum dulu, terus udah langsung didudukin sama dia, langsung mendekat gitu kan. Kamu mau nggak temenin saya, semalam saya kasih kamu 2 juta gitu. Wow. Temenin apa mas? Kalau mau saya di pikiranku kalau temenin minum nggak apa-apa lah gitu kan, kayak udah gue juga suka minum gitu, temenin gitu lah, lah kayak gitu. Kayak sorry mas, kayak kerjaan masih banyak nih. Kenapa, jangan buru-buru lah, bisa kok ntar dikerjain lagi kan, masih ada besok gitu. Karena saya udah tahu maksudnya kemana, langsung saya move kayak sesegera mungkin pergi dari situ gitu. Padahal dia udah tuh kayak udah gini-gini gitu loh. Kayak udah kayak mau nggak temenin gua 2 juta per malam. Dia pikir nih uang tuh kayak bisa yang sebenarnya kalau misalnya pikiran jahat saat itu ada yang mana saya juga butuh uang, karena kan waktu itu pindah dari Jogja pun tuh izin sama dekan kan. Izin sama dekan terus diizinin setahun untuk nyari duit buat kuliah lagi gitu. Cuti istilah dikasih cuti khusus tuh buat dekan. Jadi waktu itu pikiran saat itu adalah cari duit doang. Jadi kalau misalnya emang pikiranku jahat saat itu, ya pasti akan memanfaatkan kesempatan momen ini. 2 juta per malam kali 2 kali seminggu, buset. Gampang banget ya ini. Kalau mau pikir yang sana. Sorry itu saya modal ngangkang gitu ya. Sorry itu saya ini. Tapi saya nggak milih itu. Milih kerja laundry yang emang gajinya nggak seberapa, tapi yang at least masih bisa hidup lah dari uang ini. Dibayar berapa tuh kerja laundry pada saat itu? Gaji pertama 850 per bulan. Gaji 61 kerjanya. 6 hari 1 libur. Itu cukup buat di Jakarta 850. Saat itu kan masih tinggal sama abang, jadi masih bisa disimpan ya. nih. Ya. Masih bisa ke cover lah. Cuman endingnya nggak baik di laundry karena ownernya itu ada sedikit rasis ya. Jadi kayak terpaksa saya harus pergi dari situ karena dituduhkan hal-hal yang kurang mengenakan. Tidak mengenakannya ya. Akhirnya saya pergi dari situ, terus pindah cari kerja lagi. Terus mungkin ada pengalaman-pengalaman lain yang serupa. Ada lagi. Nah, itu kan cari kerja lagi tuh di daerah Kebonjeruk, dapat daerah Kebonjeruk yang mana PP tuh selalu naik KRL. Nah, KRL ini pas pulang kerja lagi padat-padatnya tuh, waktu itu belum ada Covid kan. Si bapak-bapak ini di belakang, tasnya di depan gitu, nggak terlalu gede tasnya tapi dia meluk doang gitu kan. Terus saya di depan dia, berhubung karena padet ya, jadi ya udahlah nyempil dempetan lah ya. Cuma kalau dempet-dempetan kan mungkin dorong-dorongan biasa ya. Tapi dia tuh ngegesek-gesekin di belakang gitu loh, dan mana tas saya tuh juga saya peluk di depan gitu, jadi kerasa banget di belakang tuh ada sesuatu yang nonjol gitu loh. modus lain gitu. Kayak awalnya biasa aja, lama-lama kok jendol gitu loh. Kayak fuck man, saya langsung sikut. Lo kalau mau nyari jablay cari di luar, jangan di dalam kereta. Langsung dia malu, terang-terangan. Terang-terangan, teriak tuh.
lu kalau nafsu jangan di dalam kereta juga, sakit lo, gue gituin. Langsung udah itu di KRL tuh. Gak berhenti sampai situ sebenarnya, ada lagi kejadian-kejadian kayak tahun lalu saya pulang ke Papua. Kebetulan di sana ada panggilan gitu di salah satu perusahaan, ya masih anak-anaknya perusahaan tambang itulah. Berharapnya waktu urusan kerjaan ya, kayak oke, gue bakal ketemu dia, gue bakal ngobrol dan nanti kira-kira kerjanya seperti apa gitu kan. Ternyata enggak, dia tuh mulai chat saya, bilang dia manggilnya mulai aneh nih, sayang. Waduh. Sayang, nanti saya turun temani om ya gitu. Tiba-tiba tuh manggil saya. Iya, screenshotnya masih ada sampai sekarang. Oh, ketemani kemana om? Iya, jalan-jalan lah, kamu mau apa nanti om beliin. Waduh. Gitu, sampai puas-puas gitu bahasanya, pokoknya bahasanya tuh yang menjijikan gitulah gitu. Situ langsung saya bilang, om maaf, tapi kalau om mau mencari perempuan seperti itu bukan ke saya perempuan mandiri yang nggak mungkin ngambil cari duit dengan cara seperti itu. Dan anaknya om ada perempuan seusia saya juga. Jadi rumah om saya tahu, istrinya om saya kenal, dan saya lagi di lokasi rumahnya om juga nih waktu kan mama juga ngekos di situ kan. Udah saya ancam tuh itu, langsung di unsend semua chatnya di messenger. Tapi ada screenshotnya. Anda telat, hey. Saya menang kalau misalnya kita masuk ke polisi waktu itu. Cuman ya udahlah gitu. Akhirnya sampai sekarang dia yang ngeblok saya karena malu kali ya. Terus ada lagi, jadi ini ada teman-teman dari Papua waktu udah di Jakarta sini kan. Mereka lagi jalan dinas nih ke sini. Jalan dinas ke sini, jadi saya jalan sama ada teman yang udah saya anggap kakak itu, jalan-jalan nih, habis jalan-jalan keliling Jakarta itu, jadi tour guide-nya dia, nggak apa-apa lah gitu. Pas nyampe di sana kita lagi ngopi sambil ngerokok gitu kan di depan hotel. Ada nih temennya si anjing dateng terus ini nanya-nanya sosok, dari mana kamu, capek banget keringetan gitu. Terus biasa aja kakak gitu. Terus si kakak ini dia lagi sibuk sama HP-nya nih. Tiba-tiba dia basa-basi nih si satu ini si ngomong gini, besok kita mau jalan-jalan lagi, minta nomornya Yohan dong biar nanti saya bisa hubungi dia. Modusnya dia gitu. Tahu-tahu pas dikasih sama si kakak ini, dia benar-benar chat di depan kakak ini, kamu jangan pulang dulu ya. Jadi kalian gitu. Lagi hadap-hadapan bertiga, 1, 2, 3 gitu. Waduh. Lagi hadap-hadapan, dia nyodorin kunci kart hotel gini, kamu kok ke kamar duluan aja gitu. Situ saya ngomong sama kakak ini, kak, dia chat saya kayak gini loh, kayak gitu. Ya udah pulang aja gitu. Akhirnya saya pulang, di mana namanya, pas di perjalanan pulang dia ngechat saya, kenapa pulang padahal saya udah kasih kunci tadi, si kakak itu kasih kamu duit berapa. Terus saya bilang, loh saya kan cuma nemenin dia, ngapain saya minta duit, ngapain saya harus dikasih duit, toh juga jalannya bareng-bareng gitu. Terus soalnya kalau dia nggak ngasih duit, saya bisa ngasih duit lebih dari yang dia kasih gitu. Kamu temenin saya. Ini udah dipikirnya lain-lain ya. Jadi dia mikirnya tuh saya tuh habis dipakai sama si kakak ini, jadi dia juga gantian mau pakai gitu loh. Karena kira saya jablay. Saya sih cewek harus punya defense. Kayak ya maksudnya nyali seperti itu pun kita butuh gitu, kayak ya nggak apa-apa lu dibilang kasar, yang penting lu bisa bela diri gitu. Ini lu gitu. Lu jangan mau ngelakuin pelecehan sama gue bukan jablay. Toh banyak tuh aplikasi itu, lu bisa cari lah sana, jangan sama gue. Mereka harus berani speak up. Betul. Dan itu butuh waktu juga. Iya. Nggak gampang sih. Kayak saya pun harus ngumpulin kekuatan buat berani speak up seperti ini.